Bisafari. Ya, alhamdulillah kita udah melihat kebesaran Allah di puncak Gunung Galunggung. Sekarang ini apa sih yang akan kita dengar dari Pak Ustadz dari kebesaran yang kita temui hari ini? Tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya kita sampai pada tujuan kita. Dan alhamdulillah kita juga merasakan kesenangan setelah bersusah payah, setelah kita menjalani ujian dan cobaan, akhirnya kita bisa menikmati pemandangan yang indah ini. Dan inilah sejatinya kehidupan kita di dunia, bahwa nanti kita pun akan menuju suatu tempat yang indah, bahkan lebih indah daripada ini. Tentunya untuk menuju tempat tersebut juga seperti perjalanan kita dari Cirebon menuju Tasikmalaya, banyak sekali cobaan dan ujian, ya. Ada yang nyasar ke sana, ya, kemudian menguji kesabaran kita, menguji nafsu kita. Nah, begitu dalam kehidupan kita pun diuji agar kita bisa sampai pada tempat yang kita tuju. Karena di sanalah tempat sejati kita. Bapak kita, nenek moyang kita Adam alaihissalam dulu berasal dari sana. Dan kita sebagai anak cucunya, ya kita harus kembali ke rumah asal kita, yaitu di surga nanti. Makanya Rasulullah berpesan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah kalian di dunia itu seperti orang asing atau seperti kita musafir ini. Ada yang menetap di sini? Tidak ada kan? Meskipun pemandangannya ini indah, tapi karena kita berasal dari Cirebon, ya kita pengen kembali ke tempat asal kita. Begitu pula kita melihat dunia ini indah. Ada berbagai macam keindahan, baik itu harta, wanita, ya, tahta. Tapi jangan sampai semua ini melalaikan kita semua dari tujuan utama kita, ya, karena kita itu hanya orang asing, ya. Orang asing itu ya jangan sampai ada keinginan untuk menetap di tempat tersebut, ya. Sumpamanya bapak-bapak kalau bekerja ditugaskan di suatu daerah, berarti kita adalah orang asing di tempat tersebut. Meskipun kita melihat ada orang yang punya rumah mewah, punya mobil mewah, ya kita tidak akan tertarik karena di situ bukan tempat kita, di situ bukan rumah kita. Kita rumahnya di Cirebon, maka kita pun mengumpulkan bekalnya untuk membangun istana atau rumah di tempat asal kita. Nah, kita pun di sini, kita di dunia, kita itu dituntut untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena hidup kita di dunia hanya sesaat, ya, hanya sebentar saja. Fase kita sudah lalui di perut ibu kandung kita sebentar, sekarang di dunia juga sebentar. Nanti yang panjang di alam kubur, bahkan nanti di kehidupan akhirat lebih panjang lagi. Orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, mereka sudah berapa tahun hidup di dalam alam kubur itu. Maka yang harus kita persiapkan kehidupan di alam barzah, kemudian yang lebih dipersiapkan lagi kehidupan di akhirat, ya. Dan Ibnu Umar pun melanjutkan, idza amsayta fala tantadir soba, atau sebelumnya idza asbahta fala tantadir masa wa idza amsayta fala tantadir soba. Kalau datangnya pagi, jangan nunggu sore. Oh, ini masih pagi, nantilah nunggu sore saya bertobat atau saya mau berbuat baik. Jangan, karena kematian itu bisa datang kapanpun, ya. Kemudian ketika waktu sore, jangan menunggu pagi. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup di waktu sore,
kita gunakan sebaik-baiknya waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khud min sihatika lima radika, ambillah waktu atau kesempatan saat kita sehat, persiapan ketika sakit. Kalau orang sakit, jangankan mau naik tangga ini, mau jalan ke masjid aja susah. Maka di saat sehat kita beribadah sebanyak-banyaknya untuk persiapan ketika kita uzur, yaitu sakit. Wa khud li hayatika limautika, kemudian ambillah kesempatan ketika kita hidup untuk menghadapi kematian. Nah, sekarang kita hidup, maka carilah bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Bekal akhirat itu bukan bawa mobil yang bagus, bukan bawa rumah yang bagus, bukan bawa uang yang banyak ya, tapi bekal akhirat itu dengan amal soleh ya. Amal jariah yang ketika kita meninggal, amal ini terus mengalir dan mengalir ya. Maka kita boleh mencari harta untuk kebutuhan kita, tapi yang secukupnya ya. Kalau seandainya anak istri kita cukup untuk bisa makan, minum, rumah sudah ada, mobil sudah ada, maka sudah, jangan diambil semuanya. Kalau ada kelebihan, bagi-bagi ke yang lain, saudara kita ya, pada orang-orang yang membutuhkan, karena insya Allah rezeki akan selalu datang kepada kita. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah meleset dari kita. Kalau memang itu sudah menjadi jatah kita, insya Allah rezeki itu akan sampai pada diri kita semua. Itu mungkin pesan singkat dan nasihat untuk diri kami pribadi dan juga teman-teman sekalian. Semoga kita tetap fokus pada tujuan utama kita hidup di dunia ini, yaitu mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman, khusus Ustaz Idris dan Ustaz Cecep yang telah meluangkan waktunya di hari Ahad ini untuk bergabung bersama kita setelah ke Gunung Galunggung ya, Tasikmalaya dan sekitarnya. Insya Allah nanti dia juga akan ke Rawa Badak dan Curug Badak ya, Rawa Badak itu Jakarta. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti halnya juga di awal tadi telah disampaikan oleh Ustaz Idris, ini akan bisa mempererat ukhuwah kita dan lebih bisa mengokohkan keimanan kita dengan tafakur alam ini. Dan tentu saja harapannya kita lebih fresh ya, karena ini juga refreshing gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang suntuk di rumah saja habis isoman gitu ya, atau yang kerja terus-terusan gitu ya, macam-macam aktivitas. Tapi kita sempatkan waktu untuk rihlah ini sehingga kita seperti Aki nih yang baru dicas lagi nih. Mudah-mudahan semangat. Asal jangan nanti besok subuh di masjid pada ngilang ini, kecapean gitu ya. Nah ini tujuannya nggak tercapai ini kalau besok pagi subuh nggak kelihatan. eksis. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan, dan mungkin ke depan kita bisa agendakan ke tempat lain begitu ya. Kita ziarah ke pondok misalnya. Kita kalau ke pondok ini kan bisa saling tukar ilmu nanti. Terutama pondok-pondok yang mungkin sudah mapan gitu ya, kita ingin banyak belajar dari mereka, karena ke depan tidak menutup kemungkinan juga cita-cita kita pengen mendirikan Yayasan Al Hikmah ini juga mudah-mudahan sih belum padam ya, Pak Jojo, belum padam ya, Tetap semangat, tetap semangat. Masih membara semangat, gitu kan. Karena kita ini juga ingin membangun sinergitas dengan berbagai macam elemen, sehingga harapan kita Al Hikmah ini bisa menjadi salah satu markas dakwah di Kota Cirebon ini, bisa terwujud. Welcome, ahlan wa sahlan kepada semua teman-teman yang memang punya link-link untuk kita bisa bersinergi di Al Hikmah. Alhamdulillah kita sudah dengan KPMI, kemudian dengan Pemuda Hijrah,
kemudian juga dengan radio kita sekarang sudah membangun itu, dan tidak menutup kemungkinan juga nanti dengan yang lain. Kalau kerjasama dengan SQ, dengan Bina Qur'ani, dengan Bakti Quran, dengan Anahal, saya kira ini sudah berjalan begitu ya. Terutama setiap bulan Ramadan kita undang santri-santri, karena ternyata itu juga efektif dalam hal memberikan promosi. Banyak yang tanya, kami sing dicek, oh imamnya dari Bina Qur'ani, imamnya dari Sabilul Quran, imamnya dari Anahal gitu ya, dari Bakti Quran. Oh, ternyata dengan cara seperti itu juga efektif sebagai sebuah sarana promosi, karena memang itu real, langsung jamaah menyaksikan sendiri apa yang telah dipelajari oleh mereka dan mereka praktekkan ketika menjadi imam. Nah, itu tentu saja kita harapkan dengan pondok-pondok lain pun tidak menutup kemungkinan bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabil khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dokter Eko nyampe. Ada tantangannya. Gitu. Di Cirebon juga ada ojek men. Pak Dokter, kesannya apa? Capek. Lulus ya. Aduh, alhamdulillahnya Pak. Nyampe. Kita foto lagi nih sama. Untung bawa anak, jadi alasannya dampingin anak. Iya. Kita foto lagi di sini ya. Ayo. Nah, ini udah lengkap nih. Komplit formasi. Kita tutup dulu. Nanti kita sambung lagi di tempat yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان